Apa kabar pagi hari ini? Woi, puji Tuhan, ada yang lambai tangan dengan sukacita bilang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan lain. Dan ini akan menolong kita sebagaimana kita juga pagi hari ini atau minggu-minggu ini kita banyak belajar tentang bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dengan ketaatan. Bagaimana kita mau berjalan di dalam ketaatan firman, tuntunan suara Roh Kudus. Kita mau terus mendengarkan hati nurani kita. Jangan sampai kita meleset dan kita bikin jalan kita sendiri sehingga kita harus reroute, harus U-turn, harus keliling, harus belok lagi kejauhan ya. Meskipun kisah ini nggak ada dalam firman Tuhan, tapi kisah ini sangat-sangat akan memberikan inspirasi dan menolong kita semua untuk berjalan sesuai dengan kehendak pencipta kita. Suatu kali, saudara, ada seorang pembuat pensil, dan sebelum dia mengirimkan pensil-pensilnya ini dan mengepak hasil buatannya, dia selalu berbicara kepada mereka, yaitu pensil-pensil ini. Sebelum final inspection, maka dia akan mengamati satu persatu, ya, dan dia memberikan pesan terakhir. 5 hal yang harus diingat oleh pensil-pensil ini. Pertama, katanya, hai pensil-pensil ciptaanku, kamu akan sanggup mencapai pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi, pertama, kamu butuh seseorang yang akan menolong kamu untuk guide kamu. Untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, kamu butuh orang lain. Sebab kamu gak bisa melakukannya sendiri. Jadi jangan sombong, ya. Tapi kamu harus tunduk. Karena memang kamu diciptakan gak bisa mandiri. Lalu kedua, akan ada saat-saat di mana kamu akan diserut. Dan itu akan menimbulkan sakit yang luar biasa. Tapi justru itu akan membentuk kamu menjadi pensil yang lebih baik. Lebih baik. Setiap serutan sakit, tapi lebih baik. Ketiga, mungkin kamu akan bisa bikin kesalahan. Ya, goresannya salah. Tapi gak apa-apa, kesalahan itu bisa dihapus. Dan kamu bisa belajar dari kesalahan itu. Lalu keempat ya pensil, kamu akan meninggalkan suatu tanda, ya, suatu bekas, ya mungkin bekas luka, mungkin dilempar, mungkin kamu salah, ya, diserutnya salah, tapi casing kamu luarnya ini tidak akan menentukan nilai kamu yang sungguhnya. Karena nilai kamu adalah di pensilnya ini, bukan sekedar di luarnya. Walaupun terdiri dari dua bagian, tetapi dalamnya ini sangat penting menentukan nilai kamu. Luarnya kamu tersakiti, tergores, ya, terluka, tapi it's okay. Kelima, kamu akan meninggalkan suatu tanda di setiap apapun yang akan kamu sentuh. Nah, pilihlah untuk meninggalkan tanda yang positif. Nah, dengan kelima kata-kata ini,
Lalu pembuat pensil ini memberikan suatu tuntunan yang penting untuk setiap pensil-pensil yang dia buat di perusahaannya. Bagi pembuat ini, mereka bukan pensil biasa, tetapi setiap pensil yang diciptakan akan memiliki tujuan yang sangat dalam kehidupan mereka. Dan setelah itu, mereka akan mewujudkan perjalanan mereka, dan kemudian mereka akan disebarkan di seluruh dunia, terpisah satu persatu. Tetapi mereka mengemban pelajaran yang penting untuk siap memberikan dampak di kertas-kertas dan di dalam hati setiap orang yang membacanya. Saudara, moral lessons dari apa yang kita dengar dari perumpamaan ini adalah bahwa kehidupan kita ini seumpama sebuah pensil. Kita ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mencapai hal-hal yang besar. Tapi seperti pensil ini, kita ini diciptakan oleh pencipta kita. Kita harus bergantung kepadanya untuk melakukan tujuan-tujuan yang mulia. Kita nggak bisa mandiri, ya. Kita nggak bisa begitu saja menjalani kehidupan kita, membuat goresan seenaknya sendiri. Kita bisa sesuai dengan versi kita. Tetapi kita ini membutuhkan tangan yang menuntun kita. Pikiran yang akan guide kita. Kita anak-anak Tuhan ini, orang-orang percaya, saudara butuh mentor-mentor. Saudara butuh bimbingan gembala. Saudara butuh bimbingan fasilitator, guru, coach, ya. Di tangan siapa saudara akan di-guide, saudara akan ditolong, saudara nantinya akan menjadi orang yang luar biasa saat saudara mengerti firman Tuhan, saudara taat melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang yang berhasil. Ya. Itu kelima hal yang luar biasa, yang mana yang pertama adalah kita bisa menjalani kehidupan yang luar biasa, tetapi membutuhkan tuntunan. Kita baca dalam Amsal 12 ayat 15. 2, 3, kita baca bersama. Jalan orang bodoh, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara, ya. Bagaimana mungkin ini pensil mau melakukan kehendaknya sendiri? Ya. Kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang akan menolong kita menjadi semakin bijak. Kita tanpa mereka-mereka yang mereka sudah berjalan di dalam kehendak-kehendak Tuhan, berjalan dalam iman, jadi teladan-teladan kita. Tanpa mereka kita ini dianggap bodoh, kata firman Tuhan. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Dan selama penyerutan ini adalah proses itu ya. Nah, proses ini pasti sakit, ya. Nah, tergantung juga sama ongkotannya ada yang ketul, digini-gini kok malah rusak. Nah, itu dia, ada kadang-kadang rusak, ya, dan sakit. Nah, pencipta pensil itu sudah ngomongin, nanti kamu bakal diserut. Ada proses untuk sharpening, penajaman. Ada proses untuk penajaman hidupmu. Dan itu sakit. Tapi itu akan membentuk engkau menjadi suatu pensil yang lebih baik. Ini kan, ya, lincip. Kalau ketul nggak enak, ya.
Kalau ketul harus diongkoti lagi. Kalau diongkoti sakit lagi. Tapi kalau lincip begini, ini akan menolong indah untuk digores ya. Jadi kita akan mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tapi justru masalah-masalah yang kita hadapi ini adalah proses untuk menjadikan kita orang yang makin kuat. Makin diongkotin, makin biasa. Habis ini aku diongkotin lagi. Wow, aku akan menggores kisah yang luar biasa dalam hidupku. It's okay. Pertama, diongkoti sakit, ouch ya. Tetapi kemudian sudah terbiasa dan indah. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan terbiasa kan menimbulkan tahan uji, jadi tahan makin diongkoti. Dan tahan uji menimbulkan dan pengharapan, amin, tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh indahnya bahwa kita bukan saja bermegah di dalam berkat-berkat Tuhan. Kalau diberkati, wah puji Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Tetapi dikatakan kita malah itu makin justru soyo. Ya, kita malah bermegah dalam kesengsaraan, diongkoti, sakit, tapi harus bermegah katanya. Bisa nggak saudara? Bersukacita, bermegah, bersyukur di dalam proses penggerusan. Wajah saudara kayak pepaya semua saya ngomong kayak gini. Saudara nggak sukacita, lewatin proses, ya nggak? Padahal itu program sukses. Tetapi dibilangin malah bermegah, nggak ada yang senyum. Wajahnya kates kabeh. Coba senyum dulu sebelahnya. Angel toh. Ojo angel senyum. Ayo. Jangan sulit untuk tersenyum. Bilang, puji Tuhan, aku diongkoti lagi. Puji Tuhan, aku dibikin tajam lagi. Puji Tuhan, aku masuk dalam api sengsara lagi. Puji Tuhan, aku sakit lagi. Haleluya. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Latihan terus, latihan diongkoti terus. Ya. Ketiga, engkau akan bikin kesalahan, tapi nggak apa-apa. Engkau bisa menghapusnya. Minta ampun sama Tuhan. Ada seorang ayah, anaknya sakit berat. Dia masuk rumah sakit dan dokter-dokter berkata, ini nggak bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Ini sebentar aja dia udah pasti melayang nyawanya. Lalu dia berdoa, ayahnya ini berdoa dan anak ini masih 6 tahun gitu. Semua dokter-dokter, suster-suster lihat anaknya so cute, ganteng, imut, gemesin gitu ya. Tetapi hampir dia kehilangan nyawanya. Lalu Tuhan ngomong, kamu harus bertobat. Wah, jadi bukan anak yang bertobat, bapaknya yang ada dosa sehingga menimbulkan anaknya sakit sedemikian rupa. Sekarang kamu lari ke gereja gitu. Waduh, malam-malam dia lari ke gereja, mana gereja, gereja mana gereja. Waktu dia lari cari gereja, ada tukang tutup pintu gereja.
yang kok ditutup kok nggak bisa-bisa. Luar biasa. Nggak bisa-bisa ditutup. Terus dia bilang, Sir, katanya, Tuhan, aku boleh nggak masuk gereja minta ampun? Oh boleh, ini dari tadi tak tutup kok nggak bisa. Silakan masuk. Minta ampun dosa di altar. Sujud di ku bawa, ku terima anugerahnya dia dan dia ubah hidupku, barui hati. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Jangan ngomong sesuatu lagi, enggak jelas. Kalau saudara pengen mujizat terjadi. Kalau saudara pengen kesembuhan, kesembuhan saat datang di altarnya. Seringkali saya suka bawa orang ke altar sini. Waktu lalu saya bawa satu keluarga. Saya bilang, kalian berdosa, bapaknya berdosa, semua keluarganya sini, seret sini. Jim, tolong bukain gereja. Ya, dibuka. Rentek-rentek sekeluarga berdoa, minta ampun. Saya urapi. Kuasa urapan Tuhan datang, merinding semua. Ada roh-roh yang keluar. Waktu bapak itu tersungkur, Tuhan bilang, anakmu sembuh. Kamu harus ngomong sama dokter-dokter itu, sama suster-suster, anakku ini anak mujizat. Harus ngomong. Jadi langsung dia amin, dia terima kasih sama penjaga pintu, dia lari, dia bilang, Tuhan Yesus muncul sama saya, Tuhan bilang, anakku sembuh, ini disebut anak mujizat. Lalu mereka bilang, aduh kamu jangan-jangan lagi ngelindur, ya. Jangan-jangan kamu kebanyakan minum ini. Atau gara-gara kamu depresi, lihat anakmu kayak gini, kamu ngomongnya ndak genah. Tidak, Tuhan bilang, enggak, tapi ini makin turun. Makin turun, dia nggak percaya. Enggak, pokoknya Tuhan ngomong dia sembuh. Aduh, dikompres dulu ini Bapak, kompres dulu ya. Nggak lama kemudian, tiba-tiba lagi semua bingung, bapaknya juga lagi dikompres, bingung. Tiba-tiba anak ini bangun, dia bilang, Papa, aku lapar, katanya. Nggak, dari merem nggak bisa apa-apa, koma, tinggal titit, tinggal tit gitu. Tapi anaknya tiba-tiba berdiri dan minta makan. Semua dokter heran dan mereka sebut ini anak mujizat. Ya, seringkali dosa ini bisa terjadi. Goresan bisa salah, tetapi dihapus dengan permintaan ampun atas dosa. Minta ampun. Berapa kali saya tersungkur, saya berlutut, saya tersungkur sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Nah kalau sudah ngomong minta ampun, ampuni, jangan lakukan lagi. Jangan tinggal di dalam kesalahan itu. Harus berubah. Misalnya ngomong gini, Tuhan ampuni saya ya, saya sudah ngambil uangnya orang itu Tuhan. Saya udah korupsi. Udah, titik. Enggak, korupsinya harusnya dibalikin. Kalau enggak, berarti ya tetap
hidup dalam dosa. Gak bisa bilang Tuhan ampuni saya tetapi duitnya nggak dikembaliin. Lalu ada bilang, Tuhan ampuni saya selingkuh, tetapi terus aja berselingkuh, terus aja hidup sama Leven. Itu namanya nggak bertobat, ya, nggak bertobat. Hidup dengan istrinya orang atau suaminya orang. Tuhan berkata, aku ampuni engkau, tetapi pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi pergi, tinggalkan, nggak bisa hidup dalam dosa. Ya. Tuhan ampuni saya, ampuni, tetapi tetap aja hidup, nggak bisa. Nah, goresan ini bisa salah. Hidup kita bisa menggores seperti pensil ini, bisa salah tetapi bisa dihapus. Dan jangan ulangi lagi, jangan hidup di sana. Kalau dihapus berarti kan sudah nggak ada, sudah harusnya berbalik, ya. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kadang-kadang ditindas itu baik supaya apa? Merenung. Ya, minggu-minggu lalu saya banyak ceritakan kenapa Tuhan harus tolong seseorang. Tuhan harus tindas seseorang. Kata Daud, supaya itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Soalnya kalau enggak digablok, ditabok, ya, seringkali orang terus bablas saja melakukan dosa-dosanya. Gak sadar, nek kejeduk baru bangun. Oh iya ya, aduh kenapa saya begini. Ya, seringkali kalau pas kejeduk itu ingat kesalahannya. Dulu saya ingat saya punya staf awal, ya, berdua dengan Iren. Lalu ini satunya, saya nggak ingat apa peristiwanya. Saya ngomong, dia nggak taat, ya sudah. Saya bilang, saya nggak bisa ngatur kamu lagi. Biar Tuhan yang ngatur kamu, yang nolongin kamu. Terus mereka naik sepeda dijojrokan, Iren dibonceng. Lalu tiba-tiba tidak terkendali dan gelasar. Biasanya katanya yang bonceng itu yang lebih parah, karena yang bonceng nggak ada pegangan, lalu dia bisa mencolot di mana-mana. Tetapi ini waktu gelasar gitu yang kena dia, Ren itu hampir nggak ada lukanya ya Ren. Cuman sini kalau nggak, oh kaki, sedikit aja goresan. Tapi dia matanya biru, ketutup, tangannya patah, jarinya patah, terus badannya semua. Terus saya itu ke rumah sakit, dia langsung dilarikan di rumah sakit, lalu saya ke rumah sakit, saya cuman berlutut, oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terus dia ngomong apa? Ampun Ibu, ampun, ampun, katanya. Saya minta Tuhan, duh, kok sampai gini itu belum apa-apa. Jari patah, matanya kena aspal, badannya luka-luka merah semua, belum apa-apa. Masih bisa dibenahi. Kadang-kadang Tuhan berkata lebih baik kamu pergi masuk ke dalam hidup dengan tangan putung. Dengan mata yang picek nggak apa-apa, asal kamu selamat. Daripada kamu nggak selamat main-main sama Tuhan. Ya. Nah, jadi seringkali orang tahu
antara hajaran Tuhan sama dosanya. Ampun, dia bilang ampun loh, saya nggak ngapa-ngapain loh. Saya datang tersungkur di ranjang sakitnya. Oh Tuhan, saya lus-lus kepalanya, kok ngene kasihan. Dia cuman bisa ampun, Bu, ampun, Ibu Mike, ampun. Ya. Nah, ini pensil kadang-kadang harus ada luka-lukanya. Ini masih baru. Ya. Tetapi yang lama itu bocah sing dibuang sama bocah, ya, digeletakke di mana-mana, digigit anjing, ya mungkin ya. Ada luka-lukanya. Enggak apa-apa. Ya. Luka-luka luar kita itu tidak akan mengubah nilai dari pensil dalamnya untuk menulis kehidupan. Jangan biarkan orang mengatai saudara, alah pesek we. Gak penting, aku pesek, aku iso gawe duit oke kok. Berintik, ada yang bilang gitu. Kowe berintik, loh aku berintik tapi aku punya brompit. Nah, kowe isih mlaku ta? Ya. Alah, kuwi anu merong gitu. Oh, ora apa-apa, aku merong tapi karena aku iso nyanyi ya ta. Lah kowe ora pelayanan. Ya. Jadi enggak peduli orang mau katain saudara, luarnya kelihatan cacat, ya. Enggak peduli, enggak apa-apa. Yang penting saudara hasilkan nilai kehidupan yang baik. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, hidup saudara, tubuh kita adalah tanah liat. Ya. Sebentar aja kalau innalillahi sudah kembali ke tanah. Harus dikubur atau beberapa orang dibakar. Tetapi yang penting dalamnya kita sudah menggores apa di dalam kehidupan kita ini. Yang kelima tadi dikatakan bahwa saudara mungkin kehidupan saudara dalam perjalanan saudara ada cacatnya. Enggak apa-apa cacat. Ya. Orang mau nyacat saudara enggak apa-apa juga. Tetapi saudara punya pilihan. Dicacat orang, saudara punya pilihan. Orang mau ngelok ke saudara apa, saudara punya pilihan hidup. Saudara mau milih yang positif atau yang negatif. Saudara mau balas atau saudara mau memberkati. Ya. Ada yang ora iso. Wah, aku ora iso ngampuni. Dia memperlakukan aku seperti ini. Sampai liang kubur aku tidak akan bisa mengampuni. Loh, berarti saudara dikirim ke dunia, disebarkan oleh pencipta saudara. Saudara milih yang negatif. Saudara kalau harus milih yang positif. Kalau negatif, saudara itu nyiksa diri saudara sendiri. Ya, kami kemarin lagi cerita lagi di mobil bahwa ada seseorang yang saat ini dipinjem uangnya miliaran. Dan dipinjem ini orang yang minjem gak mau balikin. Lalu gak ada hitam di atas putih. Dan orang yang minjem kalau datang ke rumah dia lenggang kanggung gini. Pakai branded semua yang mahal-mahal. Utang gak tahu diri datang masih pakai yang mahal-mahal. Ya, lalu yang diutang ini sakit
sakit hati. Sakit hati. Sakit sampai kalau hatinya sakit, badannya juga sakit. Wah, ke dokter bolak-balik. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau hatinya nggak gembira, sakit yang parah. Akhirnya dia sakit, suaminya sakit, dua-duanya sakit, asetnya rumahnya di mana-mana. Tapi sakit, hari-hari nangis, hari-hari sakit. Saudara bisa milih. Saudara meninggalkan positif atau negatif dengan kehidupan saudara. Saudara mau terus sakit hati, terus no. Saudara juga sakit tubuh saudara. Ya. Saya pernah bukan diutangi, tapi waktu itu mau beli lahan yang kami pikir karena sudah dapat konfirmasi, saya dapat mimpi, beberapa murid-murid mimpi bahwa itu lahan akan jadi milik kami. Jadi kami sudah tanam uang enggak sedikit dan ada orang yang mau nolong kami. Nolong. Tapi terus saya minta tolong sama orang. Sekali-kalinya saya mengandalkan manusia. Saya minta ampun seumur-umur. Saya minta tolong, saya jerit sama manusia yang saya pikir bisa nolong saya. Digerojok, tapi terus keluar terus. Dan sampai satu titik saya bilang, kayaknya ini nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Dan uang sudah banyak sekali keluar. Banyak sekali. Kayaknya nggak bisa. Gimana ya? Dilema. Kayaknya tinggal sedikit. Loh ya nek sedikit. Nek terus. Piye? Dilema. Mau mundur. Uangnya sudah kelelep di sana. Mau maju. Bakal ngorot terus, bingung kami. Saya berdoa tiap kali sakit. Ya, karena diorot. Dan akhirnya saya berkata, setelah saya berdoa, saya mengambil keputusan gini aja. Sudah ditutup. Diputus saja, sudah. Saya ikhlas. Bahasanya ikhlas. Saya anggap itu sebagai charity. Ya, charity. Amal. Saya anggap itu amal dan amalnya itu gede banget. Gede banget. Saya nggak ngomong ratusan juta loh. Nggak ngomong ratusan juta, MM-an. Dan rasanya berdarah, bleeding hatinya. Karena apa? Itu hari-hari. Nanti bagian
Saya bilang saya tetapkan hati saya. Soalnya kalau saya mau sakit hati, sangat ada besar alasan untuk saya sakit hati. Tapi saya bilang saya ikhlas. Ikhlas, ngomong ikhlas itu kan ininya tuh enggak langsung ikhlas toh. Iya toh. Tapi hari-hari saya ikhlas. Saya anggap itu amal. Puji Tuhan. Saya ngomong sama diri saya sendiri, ngomong di alam roh, ikhlas. Ikhlas, ikhlas, amal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya tidak mau nyalain siapa-siapa. Kecuali saya salah sama Tuhan. Karena saya mengharapkan pertolongan orang lain, bukan Tuhan. Karena saya rasanya kepepet itu sekali-kalinya. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya nangis-nangis. Saya bilang sama orang yang grojoki itu. Saya bilang, saya mau kembalikan. Saya janji mau kembalikan. Ya, dia bilang, udah nggak usah, saya mau. Saya nangis-nangis saya. Saya siap dengan segala usaha saya. Dan saya nggak harus sakit. Tapi kalau seseorang hatinya digerogoti dengan kesalahan itu tetap nggak mau dihapus. Sakit. Meninggalkan bekas luka di dalam diri dia. Ya. Jadi kita ini akan meninggalkan eternal impressions. Artinya kita akan meninggalkan bekas jejak selamanya. Ya, saudara meninggalkan jejak apa di dunia? Sebagai anak Tuhan, saudara meninggalkan jejak sakit hati? Ngamuk-ngamuk? Nantang-nantang? Jejak ketidaktaatan? Jejak apa? Takut? Jejak emosi? Jejak kemarahan tak terkendali? Saya pernah lihat hanya cuplikan nggak sampai 2 menit. Seseorang aktor waktu itu pemberian Oscar ya. Oscar itu apa? Trofi kalau main film di Amerika itu kan setiap tahunnya ada pemilihan aktor terbaik, aktris terbaik, aktor pembantu, aktris pembantu terbaik gitu ya, film terbaik. Lalu ada MC-nya. Kalau di sini MC-nya kan Bu Yem sama Bu Ani ya MC-nya. Nah di sana MC-nya itu diganti-ganti. Nah ini ada satu kali MC-nya yang pinter gojek lah biasa ya, MC pinter gojek ya. Lalu MC-nya kebetulan film itu, jadi tahun itu filmnya itu kok yang bagus itu yang main suami dan film lain yang main istrinya. Jadi mereka kompetisi ya. Wah suami istri kok ternyata bagus-bagus. Lalu ini MC-nya ngomong, wah ini suaminya berharap istrinya kalah gitu ya. Suaminya senyum. Tapi waktu dia lihat istrinya anyel nggak senyum. Suaminya maju ke depan. Ini MC-nya lagi lihat-lihat, maju apa? Waktu maju napuk. Kenceng banget napuknya. Gitu. Kaget sekali, MC-nya kaget, semua penonton di situ, semua para bintang film semuanya kaget juga. Dan MC-nya ini masih melanjutkan biasa aja, nggak emosi ya. Setelah itu, si MC ini nggak membicarakan, tetapi yang ini bela diri, aktor baik, pemenang Oscar tahun itu. Tetapi dia mencoreng dirinya karena emosinya di depan khalayak seluruh dunia.
hanya berapa detik maju dari tempat duduk di depan, maju ke sini langsung napuk. Dia diganjar 10 tahun tidak boleh masuk ke ruang itu lagi. Tidak boleh ikut pemilihan Oscar. Di dalam kehidupan kita bisa saja kita menggores sesuatu kehidupan yang salah. Tapi kita harus menghapusnya, meminta maaf, bukan membela diri. Ya, ini bela diri, langsung sehari kemudian dia keluar. Wah, soalnya aku dipermalukan keluargaku gini-gini dan sebagainya. Tetapi semua banyak orang yang ngewangi MC-nya ini. Sehingga MC-nya tidak pernah ngomong, 1 tahun tidak pernah ngomong apa-apa. Baru 1 tahun kemudian dia bilang, masih sakit di sini. Lalu si aktor yang nampar ini dia berkata, saya salah. Gak ada alasan untuk saya ini membenarkan diri, napuk di hadapan dunia. Dan itu teman baiknya di luaran sana. Kita akan membangun suatu impresi yang kekal dalam kehidupan kita. Impresi kekal ini akan kita gores dengan entah kehidupan kita. Jangan sampai saudara salah melangkah. Jangan sampai saudara dikuasai oleh nafsu, oleh emosi, oleh keinginan-keinginan daging, sehingga impresi kekal saudara tergores selamanya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara harus memancarkan terang. Saudara harus bercahaya dalam kegelapan. Supaya orang melihat, wow, kinclong gimana caranya hidup seperti kamu. Saudara akan diserut, ini akan diserut seumur hidupnya. Ya, saudara akan diserut seumur hidup saudara sampai habis. Sebaiknya saudara meninggalkan karya yang berharga. Sekalipun saudara habis, lakukan apa yang dikenang dan yang berguna selamanya. Bukan yang mencorong saudara. Bukan saudara diingat sebagai kae lho sing ndek mben kaya ngono. Kae lho sing ngantek saiki kaya ngono, ndek mben kaya ngono ora apa-apa. Asal saudara enggak ngulang lagi. Tapi kalau kae lho ket ndek mben ngantek saiki padha, goresannya sama. Hidup ini adalah respon yang menentukan hati saudara dan pikiran saudara. Respon terhadap firman Tuhan dan suara Tuhan itu akan dikenang selamanya. Ya, respon saudara terhadap firman Tuhan, setiap minggu saudara mendengarkan firman Tuhan, kalau nggak berubah kebangetan. Respon saudara terhadap suara Tuhan, saya punya banyak alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Karena waktu itu saya dibesarkan di sini nggak dikasih uang saku jajan. Tapi waktu Tuhan bilang aku akan pakai engkau, saya meresponi, nggak ada duit. Tapi saya punya iman, saya bilang saya pasti akan berhasil dengan Tuhan. Dan saya menggores kehidupan, saya menulis buku, dan buku saya dibaca di mana-mana dan orang sangat diberkati. Menulis buku karena ada goresan iman. Ada tinta yang saya nurut sama penjunan. Tuhan mau pakai saya bentuk apa? Silahkan Tuhan. Kita ini bukan pemilik segalanya, bukan pemilik apapun. Kita ini bukan pemilik apapun, saudara.
Tetapi kita ini hamba dari segalanya. Kita hamba melakukan kehendak-kehendak Tuannya. Ya, di dalam dunia ini seperti pensil ini, ya, kita punya role. Kita harus menjalani kehidupan. Kita didesain, kita dibuat oleh Tuhan untuk suatu tujuan yang berarti. Ya, untuk tujuan yang berarti. Ya, seringkali Tuhan memberikan kita potensi-potensi yang terpendam. Iman yang masih belum dibangkitkan. Tetapi saudara, dengan adanya setiap masalah yang saudara hadapi, itu saudara diminta untuk merespon, membangkitkan iman. Ya, agar saudara berpartisipasi di dalam rencana Tuhan. Saudara di sini hidup nggak untuk diri sendiri. Hidup kita tergantung satu dengan yang lain. Ya, saya hari-hari mendoakan saudara. Kalau ada setiap persoalan saudara yang masuk ke dalam message kami, saya doain. Saya puasain. Pagi ini pun saya dengar beberapa persoalan saudara. Jam 5 saya sudah tersungkur di hadapan Tuhan. Saya sebut nama saudara. Saya sebut persoalan yang saudara hadapi. Dan beberapa murid, saya sebut nama mereka. Kalau ada persoalan baru saja, saya mendapatkan suatu email message. Saya berkata kepada fasilitatornya, kenapa orang ini begitu beruntun? Sakit ini sudah selesai, nempel lagi sakit ini belum selesai, sakit ini sekarang itu sakitnya luar biasa. Saya bilang sama fasilitatornya, pasti ada dosa yang belum dia bereskan sama Tuhan. Kalau enggak digerogoti terus, dikejar terus sama iblis. Karena iblis minta pertanggungjawaban. Kamu berdosa terus, kamu buka celah hidupmu terus, aku akan gerogoti. Saudara, kalau ada penggerogotan dalam kehidupan saudara, ketahuilah, mungkin ada dosa yang belum terselesaikan. Saudara minta ampun, sudah minta ampun, tapi saudara masih terus melakukannya. Itu bukan pertobatan. Dan saya doakan tadi pagi, Tuhan, saya ngomong sama dia, suruh bertobat. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, kita ini seperti pensil, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk diutus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sudah disiapin dan Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan itu. Ini tadi kisah pembuat pensil ini. Pembuatnya berkata, pensil-pensil seolah anak-anaknya, aku bikin kamu untuk tujuan ya, satu tujuan. Dan aku sebelum mengirim engkau ke dunia, aku memberikan wejangan 5 hal ini. Yang harus kamu ingat, kamu akan melakukan misi kamu di dunia. Hiduplah seperti apa yang ku kehendaki sebagai penciptamu. Tuhan juga demikian kepada saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik itu. Goreslah
suatu kehidupan yang berharga. Goreslah kehidupan yang positif. Goreslah kehidupan yang akan meninggalkan jejak iman selamanya. Saudara akan meninggalkan impresi kekal. Ada seorang autis, saudara tahu ya autis ya. Siapa yang tahu autis? Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Wah, banyak yang nggak tahu ya. Autis itu gimana ya? Ya kurang gitulah ya. Ada kebutuhan. Anaknya ini nggak apa ya? Nggak dong. Nek dijak omong malah loncat-loncat gitu. Dijak omong malah lari-lari ya. Autis. Dan ini sudah lumayan dewasa. Dan anak ini punya kelebihan luar biasa. Dia lihat gini sebentar, lalu dia gambar. Nanti dikasih lihat, gambarnya persis. Padahal nggak lihat lagi. Lalu dia tumbuh luar biasa. Kemudian dia dibawa naik helikopter di New York, Amerika. Dibawa keliling ke New York selama 20 menit naik helikopter. Pelan-pelan suruh lihat 20 menit keliling New York. Selesai turun, dia suruh gambar apa yang dia lihat. Ini matanya kayak kamera. Langsung dia gambar. Ini dia hasilnya. Namanya Stephen Wiltshire, orang autis. Ini gambarannya. Ada lagi. Luar biasa kan? Ini tengahnya New York nih, tengahnya. Nah, sananya coba yang lainnya. Ada 3 gambar. Nah, ini orangnya. Oh, lagi-lagi yang terakhir. Yang terakhir. Ini dia. Dia gambar sederet panjang sampai sana. Ada lagi, yang tadi awalnya dia gambar Meksiko. Ini kali ya. Ini mungkin Meksiko atau New York. Yang pertama, ini New York ya. Yang Meksiko tadi, yang awal itu Meksiko. Jadi dia diminta negara-negara ketemu dengan orang-orang besar. Karena dia bisa menggambar. Orangnya boleh autis, orangnya boleh kurang. Tetapi ingatannya, goresannya luar biasa. Mungkin saudara dibully. Kowe ra iso apa-apa, kowe melarat, kowe gendut, kowe pendek, kowe ireng, kowe berintik, kowe dhuwur, kowe pesek mungkin ya. Kowe sipit motone. Wah, kowe ngene-ngene. Enggak peduli. Orang mau ngejek saudara, tetapi saudara tulis kehidupan saudara dengan impresi kekal. Ya, impresi kekal apa yang kira-kira orang bilang tentang saudara, tentang kesaksian saudara. Oh, saya bisa saksikan. Oh, Bapak ini dia setia luar biasa. Oh, dia enggak hitungan waktu. Ya, misal Pak Pris saya bilang, wah Pak Pris, kalau Pak Pris, wah dia sungguh-sungguh pelayanan, jadi singer, menggantikan siapapun mau. Dia pulang dari kerja, enggak langsung pulang, kesini latihan, kesini 3P. Dia luar biasa, dia setia, selalu setia. Dia bayar perpuluhan, dia cinta istri, dia gini-gini. Saya bisa ceritakan itu yang ditulis kehidupannya. Saya bisa saksikan siapa-siapa dan saya rindu. Saudara membuat impresi kekal sesuai dengan keinginan pencipta saudara.
Saudara nggak bisa bikin kehidupan saudara sak gelemu dewe, sak penake dewe. Tetapi saudara akan melakukan kehendak Bapa, dituntun oleh orang-orang kudus, melakukan firman Tuhan, dan melakukan apa yang saudara dengar. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur menyampaikan firman kebenaran. Ayat-ayat yang menolong kami semua untuk kami mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak bisa melakukan menjalaninya dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami mengikuti pencipta kami. Kami nurut, kami taat, kami hidup dalam kebenaran, kami menggoreskan tinta kekal, impresi kekal, walaupun mungkin ada cacat sana sini, walaupun mungkin ada serutan yang menyakitkan, tetapi kami bisa memilih untuk menggoreskan kegoresan yang positif. Kami bisa memilih kehidupan kami untuk menolak yang negatif. Kami tidak mau dengan emosi kami, dengan nafsu kami, dengan kedagingan kami. Kami goreskan goresan yang membekas selamanya, yang menjadi hal yang negatif. Kami rindu hidup kami menyentuh semua orang yang membaca kami. Sebab kami adalah suratan yang terbuka di tangan penjunan kami. Kami akan berkati begitu banyak orang. Terima kasih Bapa untuk jiwa-jiwa yang berharga, yang telah Tuhan utus, yang Tuhan sebarkan di seluruh dunia untuk menjalani tugas misi mereka, yang mereka harus tahu bahwa mereka diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan sebelumnya. Terima kasih Bapa. Hamba titipkan ini di setiap telinga yang mendengar, di setiap hati yang menerima, dengan segel ilahi supaya semua menjadi pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin.